ketika manusia hidup di dunia dan selesai dalam tugas hidupnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya sering mengatakan sesuai dengan garis titis tulis lan pepestene urip. Menungso iku kudu ngerti dununge ngagesang ing telenging jiwa ragane. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis kono santara. Wong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya akan ngudari pengunak-unak ya. Pengunak-unak itu ya benak hati yang paling dalam. Ya kalau perlu hingga yang paling dalam, hingga tidak ada yang paling dalam. Yang saya maksud perlu saya ngudari pengunak-unak atau ngudari itu ya melepaskan. Pengunak-unak isi hati gitulah. Jadi isi hati yang paling dalam hingga tidak ada yang paling dalam, di mana saya sering mendengar dan melihat atau sering mendapat pertanyaan bahwasanya ada komentar yang celoteh, kenapa kita jadi saksi sedangkan pada saat itu ya beliau sudah meninggal gitu. Nah ini kaitannya bukan berarti saya mencampur aduk masalah keagamaan dengan paham penghayatan ya atau kaum penghayat ini tidak. Namun sesungguhnya ada bahasa yang serupa dan mungkin sama artinya, namun berbeda pelafalannya gitu. Sekali lagi saya mengatakan mungkin ada sebuah tujuan atau maksud yang sama namun beda pelafalannya atau lafale kang bedo. Ya lafal itu ya lafal gitu. Ya karena sering ada banyaknya celoteh, wow. Ya namanya Nabi Muhammad kan nggak menyaksikan kita gitu loh. Mengapa kita mesti menyaksikan beliau gitu? Sedangkan saya menyaksikan kan harus ada yang tahu lah. Ini untuk mengantisipasi kekeliruan paham ya, artinya kan kalau orang sudah kekeh gitu, ora ya ora gitu loh kan, tidak ya tidak, pokoknya tidak gitulah. Ini saya demi mencairnya suasana bagi yang belum cair. Kalau yang sudah cair sih kita ya yang kita harapkan gitu, artinya hidup itu tidak perlu mencari perbedaan namun kita mencari sebuah kesamaan. Kesamaan apa yang dimaksud adalah rasa. Muaranya tetap pada rasa rumangsa. Tujuannya juga tetap sama, dalam arti tujuannya kalau istilah Jawa itu datang pundi paranipun ya, datang pundi paranipun, kemana hai engkau pergi manusia, kemana hai engkau melangkah hai manusia, tetap akan kembali ke pada Tuhan yang Maha Esa atau asale maune ora ono saiki dadi ono ing tembe ora ono. Lah, namun dalam pelafalan ini kadang-kadang ada yang bergesek-gesekan atau bahkan kadang-kadang mengajak tabrakan mungkin. Walaupun kalau sudah tabrakan itu adalah akan merasakan akibat daripada tabrakan itu. Tentunya semua akan sakit, tentunya tidak ada faedah dan gunanya. Jadi saya akan menguraikan pemahaman Muhammad utusan Allah menurut hakikat Jawa. Sekali lagi saya di sini akan sedikit menguraikan, kata guru saya akan saya sampaikan bahwasanya pemahaman Muhammad utusan Allah menurut hakikat Jawa. Sekali lagi di sini saya tidak bermaksud berlomba pandai, berlomba benar, sama sekali tidak. Namun saya justru mengarah kepada keseksamaan dalam peribadatan ya,
tidak saling nyacat, artinya tidak saling mencela. Nyacat itu ya mencela. Lah saya akan menguraikan bahwasanya pemahaman Muhammad utusan Allah dalam hakikat Jawa, tapi uluk salam mulia, bahwasanya Muhammad itu adalah sukma. Sekali lagi saya mengatakan Muhammad yang dimaksud, ya, Muhammad yang dimaksud oleh pemahaman Jawa, kata guru saya itu adalah sukma. Apa itu sukma? Mungkin kalau kata sana yang dikatakan ruh, kutiupan ruh. Lah, inilah yang mau tidak mau Muhammad utusan Allah, bahwasanya ruh itu diutus, ya. Ruh itu diutus pada raga manusia, ya, untuk melakukan kewajiban-kewajiban peribadatan atau dharma yang wajib kalau istilah Jawa. Kalau istilah orang Islam pada umumnya gitu adalah peribadatan. Lah, ini kalau bahasa kita adalah dharma yang wajib, lalu kalau bahasa sana adalah ibadah. Lah, kan sama intinya. Jadi intinya kalau pemahaman Muhammad utusan Allah, setiap diri manusia tidak bisa menampik. Sekali lagi, setiap diri manusia apabila telah mengetahui tentunya tidak bisa menampik atas Muhammad utusan Allah. Yang saya maksud Nur Muhammad atau sukma ini adalah diutus oleh Allah untuk melakukan peribadatan di muka bumi. Dan yang perlu diketahui bahwasanya satu-satunya jalan, ya sekali lagi saya mengatakan, siji-sijine dalan atau satu-satunya jalan manusia bisa kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, bisa kembali ke asalnya gitu cara mudahnya, ketika manusia hidup di dunia dan selesai dalam tugas hidupnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya saya sering mengatakan sesuai dengan garis titis tulis lan pepes teneng urip. Lah, mengapa demikian? Setiap raga manusia itu kedunungan Nur Muhammad atau sukma. Lah, sukma inilah yang diutus. Lah, kalau dalam bahasa Jawa, kata guru saya dalam wulang wuruk ke saya, ini adalah sahdat jati atau sahdat Jawi, atau juga Jawi kan bahasa kromonya, kalau itu ya sahdat Jawa. Saya tidak akan mencari perbedaannya, namun saya akan mencari kesamaannya. Dan dalam hal ini saya tidak rebut pinter, tidak rebut benar, hanya saya menyampaikan sesuai dengan apa kata guru saya yang saya jumbuhkan atau saya samakan atau saya pepeki atau saya lebih menjalankannya, saya sesuaikan yang saya maksud dengan perjalanan spiritual saya, yang pada prinsipnya saya mengatakan bahwasanya pemahaman Muhammad utusan Allah pada diri manusia sesungguhnya adalah sukma, dan tentunya setiap diri manusia kedunungan sukma. Sekali lagi, setiap diri manusia itu kedunungan sukma. Lah, sukma inilah yang diutus untuk melakukan peribadatan tanpa boleh atau tanpa bisa menampik daripada kehendaknya. Artinya kehendak untuk beribadat ya jangan sampai kita menampik. Karena apa? Menampik pun kita tidak bisa. Sekali lagi, menampik pun umpamanya saya terlahir dari Ibu Sumarnia, kok saya mau menampik dan kegiatan saya dalam peribadatan mestinya adalah sesuai dengan lingkungannya dari awalnya, dan lalu disesuaikan lagi dengan garis titis tulis pepes teneng urip. Contoh, kan ada tuh orang kampung yang lambat laun kok menjadi pejabat umpamanya karena sesuai dengan garis titis pepes teneng urip. Lah, ini adalah sukma yang ada pada diri setiap manusia, inilah yang diutus yang saya maksud ya. Sukma dalam diri setiap manusia itulah yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan peribadatan. Nah, saya tidak mengatakan Nabi Muhammad, saya hanya pemahaman Muhammad ya, pemahaman Muhammad utusan Allah menurut hakikat Jawa. Lah, ini monggo dalam arti saya
saya tidak akan memberikan sebuah pelajaran, ini pun tidak harus bisa saya mewajibkan untuk percaya, tidak bisa pula ini sebagai rujukan, sebab masing-masing manusia itu kadar imannya adalah berbeda. Sekali lagi, kadar imannya adalah berbeda. Artinya, tingkatan iman tentu berbeda. Lah, yang namanya iman tidak mungkin akan kadarnya itu sama. Yang saya maksud, maka itu kadar iman sesungguhnya atau beriman itu sulit sekali untuk dikelompokkan. Umpamanya dikelompokkan ya, kalau kata orang umum adalah berjamaah. Berjamaah itu antara yang satu di dalam jamaah, kadarnya tentu berbeda dengan yang satu. Yang saya maksud, walaupun berjamaah atau bareng-bareng, namun kadar imannya, maksudnya bareng-bareng dalam melakoni ibadat, namun kadar imannya tetap tidak mungkin akan bareng, artinya akan sama begitu. Maka itu, kata guru saya juga mengatakan bahwasanya sesungguhnya iman itu tidak bisa dikelompokkan. Mengapa? Karena kadarnya berbeda lah. Lalu kalau dalam pemahaman Jawa sesungguhnya ini serupa tidak sama atau sama dalam tujuannya, namun pelafalannya yang berbeda. Lah kalau Jawa mengenal ya dalam hal Muhammad utusan Allah itu adalah sahdat jati. Sahdat jati yang termaksud atau sahdat Jawi bahwasanya sahdate manusia hidup di muka bumi ini manakala sudah kedunungan sukma kalau istilah Jawa lah. Kalau istilah sana mungkin adalah roh. Sah hidupnya manusia di muka bumi ini, raga ini manakala sudah kedunungan sukma. Lah kalau sana raga sudah kedunungan ruh, itulah baru yang dikatakan manusia makhluk yang sempurna, dan hanya raga yang kedunungan ruh itu yang diwajibkan beribadat baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya. Dalam hal ini saya menyampaikan bahwasanya kalau pemahaman Muhammad utusan Allah pada diri manusia itu, setiap diri manusia tentunya tidak ada manusia yang tidak kedunungan sukma selagi masih hidup di muka bumi ini. Dan lalu bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang tidak mampu melakukan peribadatan dengan sempurna? Tentunya ya ada hukum tersendiri. Mungkin kalau istilah orang sana itu ya majnun, atau kalau istilah orang sini ya sakit ingatan gitu. Itu berbeda lagi karena mungkin garis titis tulisnya hidup tidak mampu atau tidak mau melaksanakan normatifnya dalam peribadatan, sehingga setidaknya ada hukum bingung awalnya, lalu linglung, dan lalu kalau kasare ngomong itu gemblung lah. Ini karena telah menampik daripada kehendak Tuhan dalam melakukan peribadatannya. Contoh, umpamanya kesanggupan yang telah tertulis di Loh Mahfud atau tertulis di kitab Soro kalau istilah Jawa itu. Pertama peribadatan adalah ngabekti kepada orang tua. Mungkin karena kekeliruannya dan karena mungkin kurang pemahamannya, kurang didikannya, kita juga mesti bisa membedakan antara pendidikan dan didikan. Kalau didikan itu adalah skala keluarga, namun kalau pendidikan itu adalah skala formal gitu loh. Jadi yang saya maksud mungkin karena kurang didikannya sehingga keliru neng laku atau ya keliru ya salah kalau bahasa kasarnya itu, kesalahannya perbuatan sehingga bisa nimbulkan kepada walat kalau istilah Jawa atau kualat lah. Ini nggak bisa dipungkiri, setiap manusia tentu akan mempunyai hal-hal yang menyebabkan kualat, namun kadarnya berbeda pula lah. Makanya ya dalam kata-kata kiai saya juga bahwasanya kenapa surat yang tidak ada bismillahnya itu adalah surat tobat gitu loh. Lah ini saya tidak akan merana ke sana karena saya tidak membidangi. Yang jelas saya mengatakan bahwasanya kata guru saya juga bahwasanya pemahaman Muhammad utusan Allah menurut hakikat Jawa adalah dununging sukma ing telenging jiwa ragane. Artinya kalau istilah Jawa itu ya, menungso iku kudu ngerti dununging agesang ing telenging jiwa ragane. Lah di dalam telenging jiwa ragane itu
dununge ngagesang, yang menyebabkan kita hidup adalah sukma, sehingga kita bisa mengenali sukma, dan lalu setelah mengenali sukmanya niscaya akan bisa mengenali Tuhannya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sirap